Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Tambang 3 yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif di sekolah sebagai bagian tugas dari saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sragen tahun 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang baik ini kita masih diberi kesehatan, anugerah dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di gedung SD Negeri Tambang 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam yang selalu kita tujukan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaat dan pertolongannya kita nantikan di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini sekali lagi ini merupakan bagian dari tugas saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sragen tahun 2023. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Lanjut, Mas. Nah, Bapak Ibu, tentunya sebagai pendidik, panjenengan semuanya sudah memahami bahwasannya seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman Anda adalah tanah yang cocok untuk ditanam. Kita dapat juga memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan juga melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan malah sebaliknya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Nah, ini juga akan kita sampaikan, yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Nah, yang selama ini kita lakukan adalah guru itu mengontrol murid. Terus bahwasanya setelah kita kontrol, itu biasanya akan kita berikan kritik. Ilusi bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini hal yang tidak tepat. Terus ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa dibandingkan dengan murid-murid kita itu memiliki hak untuk mengontrol ataupun memaksa. Itu tidak benar. Terus selanjutnya ini harus ada perubahan paradigma ke stimulus respon. Dari teori kontrol yang saya sampaikan tadi, bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain itu selalu berpandangan sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau menurut stimulus respon. Menurut teori kontrol adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika seseorang itu berperilaku, itu pasti akan memiliki tujuan. Entah tujuannya itu apa.
Terus orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ada anggapan orang lain itu bisa mengontrol diri kita. Tapi sebenarnya siapa yang bisa mengontrol diri kita? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Gitu. Terus ini kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak boleh atau tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain juga yang mengontrol mereka sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus menurut teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan, yang dibenarkan apa? Kita adakan kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu apa? Kesepakatan bersama. Menurut stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Jadi kita tidak boleh menanamkan pola pikir kepada anak didik kita, kepada murid kita adalah berpikir kalah. Yang boleh berpikir itu juga harus menang dan menang. Walaupun pada akhirnya nanti akan gagal atau kurang beruntung atau belum bisa menang. Terus yang selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya apa? Belajar. Jadi ketika kita maknai sebelumnya itu disiplin itu artinya apa? Menurut Bapak Ibu kalau sebelum mengerti hal ini, disiplin itu maknanya apa? Tertib. Yang lain taat, patuh. Ini apa? Padahal sebenarnya makna kata disiplin itu apa? Belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi awalnya kita memaknai kata disiplin itu apa? Patuh, tertib, taat. Padahal itu membuat anak-anak itu malah tidak. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan, motivasi. Nah, teori motivasi itu ada nih. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, misalkan dengan membuat suatu aturan kalau tidak memakai seragam olahraga, misalkan Pak Bapak, maka anak-anak disuruh lari untuk mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali misalkan. Anak-anak pasti akan memakai seragam. Karena apa? Karena mereka takut akan hukuman tadi. Nah, ini anak-anak takut akan hukuman ini berarti motivasinya dari motivasi yang mana? Eksternal atau internal? Eksternal, karena takut dihukum di mana tadi. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh lagi, bisa tidak mengerjakan PR, disuruh mengerjakan di perpustakaan. Itu kan karena takut dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sebagai contoh Bapak Ibu, sebagai contoh seperti ini. Anak-anak, apabila kalian bisa menyelesaikan tugas yang Bapak Ibu berikan dalam waktu 5 menit, maka akan Bapak Ibu guru berikan bintang 4. Menyelesaikan dalam waktu 5 menit secara benar dan tepat waktu akan Bapak Ibu berikan bintang 4. Nah, ini dia mampu menyelesaikan itu dalam waktu 5 menit. Itu benar semua.
Nah, ini juga tidak baik Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini motivasinya untuk apa? Mendapatkan imbalan, mendapatkan imbalan di tempat gitu. Gitu. Nah, tidak ada iming-iming imbalan bagaimana dia mengerjakan? Tidak tepat waktu. Nah, yang paling baik adalah ini untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Gitu. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang motivasi internal. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan disiplin positif tadi. Nah, tugas kita Bapak Ibu itu tidak jadi seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu melakukan apapun itu berasal dari keinginan diri sendiri. Gitu. Terus selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Terus selanjutnya bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Sebelum kita kupas lebih jauh, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Mbak ini, Bu ini. Nah, baik, pertanyaan yang sangat bagus. Di sini juga sudah disebutkan ya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Itu kita lanjut ke slide berikutnya, Pak Bapak. Nah, di sini akan digambarkan Bapak, akan digambarkan dalam sebuah lingkaran. Kalau panjenengan nanti hanya menerapkan peraturan kelas, berarti cakupannya hanya akan paling kecil. Kalau menjenengan menerapkan keyakinan kelas, cakupannya akan lebih besar. Kalau menjenengan menerapkan lingkungan yang positif, cakupannya akan lebih besar lagi. Kalau kita menerapkan budaya positif, cakupannya akan lebih luas lagi. Nah, apa perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Slide sebelumnya Bapak. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Diin tadi, kenapa? Apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas kira-kira yang membuat siapa Bapak Ibu? Guru. Kalau keyakinan kelas kira-kira siapa yang membuat Bapak Ibu? Semua warga kelas. Artinya kesepakatan antara siswa dan guru. Kalau peraturan adalah hanya yang membuat gurunya saja. Nah, di depan tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan bahwasanya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini perbedaan. Makanya Bapak Ibu mumpung di sini baru di awal tahun pelajaran, dan jenengan semuanya nanti di setiap kelas jangan membuat peraturan kelas. Tapi apa maksudnya? Keyakinan kelas. Nah, bagaimana keyakinan kelas akan dibentuk nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah, ini contoh Bapak Ibu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Jadi kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sebelum menginjak ke sini Bapak Ibu, biasanya peraturan kelas itu kalimatnya kalimat positif atau negatif? Negatif. Misalkan contoh apa Bu? Contoh salah satu contoh. Contohnya tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat. Contoh yang lain. Kalau kalimat negatif, tidak boleh bertengkar. Nah, peraturan kelas ini kebanyakan adalah didominasi oleh kalimat-kalimat negatif. Sedangkan kesepakatan kelas ini dari kalimat-kalimat negatif tadi kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, cara merumuskan kesepakatan kelas nanti bagaimana? Kita gali dulu peraturan-peraturan kelas kita sebelumnya. Terus selanjutnya adalah kita sepakati dengan murid apa yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Sebagai contoh ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi.
kesepakatan kelas intinya adalah saling menyayangi. Saling menyayangi itu cakupannya luas atau tidak? Luas. Saling menyayangi itu bisa menyayangi dengan sesama teman, menyayangi kepada guru, menyayangi lingkungannya, menyayangi kelasnya. Terus yang kedua, kamu murid yang semangat belajar. Kata kuncinya apa itu? Semangat belajar. Artinya semangat belajar itu apa? Semangat belajar itu salah satunya kalau datang juga tidak terlambat. Kalau ada tugas dikerjakan. Terus yang selanjutnya itu kamu murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau sudah peduli, tidak mungkin dia akan bertengkar dengan teman-temannya. Kalau sudah peduli dengan teman, misalkan ada teman yang tidak membawa alat tulis, pasti dia akan pinjam. Ada mungkin yang di sini sebelum kita ada yang ditanyakan dulu. Namanya tadi kan menyampaikan tentang hukuman sama konsekuensinya. Apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu? Ya. Apakah sama? Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Bisa membedakan Bapak Ibu di sini? Nanti akan ada ilustrasi beberapa pertanyaan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya jelaskan dulu. Terus kalau hukuman biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi nanti membuat anak tidak merasa nyaman, tapi dalam jangka waktu yang sebentar atau pendek. Gitu. Terus hukuman anak akan membenci kedisiplinan, membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi menjadikan anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan. Konsekuensi ini akan bersifat stimulus atau tanggapan. Yang selanjutnya, hukuman itu akan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman akan menjadikan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi akan mengajarkan anak untuk mematuhi peraturan. Sebagai contoh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Seperti contoh tadi, misalkan anak itu disuruh untuk membawa kertas untuk membuat anyaman, kertas 2 warna. Nah, dia hanya membawa 1 warna. Bagaimana kira-kira anak itu akan apa yang akan dilakukan anak tersebut? Minta teman. Karena apa motivasinya? Untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia tahu kalau hanya membawa 1 warna pasti akan dihukum. Gitu. Terus selanjutnya, hukuman itu membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi ini anak akan merasa kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, hanya sementara saja. Tapi kalau hukuman nanti jangka waktunya lama. Terus, nah ini coba Bapak Ibu tebak, ditulis masing-masing. Kira-kira yang nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua ini hukuman atau konsekuensi. Sampai yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Konsekuensi. Yang kedua, coba dicatat dulu saja biar tidak lupa. Yang pertama H atau K, yang kedua seperti itu. Sudah dulu kelas 1. Bukan kurang nomor berapa? Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi?
murid tidak mengenakan sepatu seharian. Jadi misalkan murid memakai sepatu putih, peraturannya, keyakinannya tadi, kesepakatannya sepatu hitam, terus sepatu putih dilepas, tidak boleh dipakai seharian. Sudah Bu? Wah ini nomor 6 bingung, hukuman atau konsekuensi. Nah kita bahas satu persatu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini adalah hukuman karena kan tidak ada korelasinya antara mencatat dengan terlambat. Ada hubungan atau korelasinya tidak? Tidak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Ada hubungannya tidak? Tidak ada. Makanya ini disebut dengan hukuman, termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman karena tidak ada korelasi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sanksi atau konsekuensi. Ini kan ada korelasinya nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini konsekuensi. Terus yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelaksanaan skripsi UK. Ini termasuk konsekuensi. Ada korelasinya tidak? Ada tidak? Ada. Nah kita akan menginjak ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, kebutuhan penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada juga 5 posisi kontrol kita. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Manakah posisi kontrol yang paling baik Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol ini kira-kira yang paling baik itu yang berposisi sebagai apa? Apa sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, manajer? Di posisi mana kita yang paling baik Bapak Ibu? Teman? Yang teman 2. Yang lain? Pak Bapak? Manajer. Bu Iin? Bu Wahyu? Monitor ya manajer. Bu Aisyah? Manajer. Bu Kati? Ini 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu yang penghukum ini pasti guru berbuat mengadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir dan sebagainya. Yang dikatakan biasanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini guru yang sebagai penghukum. Terus hasilnya apa? Anak-anak itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Terus apa? Nah selanjutnya yaitu tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini seperti disampaikan di sini. Dari restitusi itu menciptakan kondisi bagi memperbaiki kesalahan mereka. Seperti contoh tadi, ketika anak itu terlambat, itu jangan dihakimi Bapak Ibu, tapi ditanya bagaimana, kenapa, terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu dan sebagainya, agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka.
Artinya kembali, terkadang anak-anak itu ketika dia berbuat salah itu akan malu ketika berkumpul dengan teman-temannya. Ya, terus kita lanjutkan. Ciri-ciri restitusi ini yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kita terlambat suruh lari mengelilingi lapangan, itu menebus kesalahan, bukan memperbaiki atau belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kesehatan lagi, apa yang akan kamu lakukan agar besok pagi tidak datang terlambat? Itu bukan dipaksa. Besok kurang terlambat, kowe ngubungi atau turungi, itu namanya pak. Tapi kalau tawaran, saya akan tidur lebih awal pak. Nanti malam dia akan penuh kesadaran. Itu kalau misalnya besok orang kali, kowe ngubungi kudu turu kasih, yo malah turu jam 12. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, artinya introspeksi. Gitu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti saya sampaikan tadi. Nah, ini tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh guru ini berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain seterusnya. Ini tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu nanti Bapak, ini validasi tindakan yang salah, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need, kebutuhan dasar tadi. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau suatu itu. 5 kebutuhan dasar supaya dilakukan manusia. Nah, ini apa yang bisa kita katakan kepada murid kita? Kamu bisa saja kamu akan lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi ketika murid itu berbuat salah, dia tidur itu, jangan dimarahi. Mungkin dia bisa berbuat lebih baik. Intervensi 30 detik. Ini kita bisa memberikan pertanyaan kepada anak didik kita itu selama 30 detik tentang apakah ini berbuat lebih baik dan seterusnya. Nah, kita sudah selesai Bapak Ibu. Sekali lagi, monggo dari selama ini paradigma kita yang selama ini itu istilahnya banyak istilahnya yang ternyata apa yang kita lakukan ini tidak sesuai, tidak tepat. Jadi pola pikir kita saya juga belajar ini semua Bapak Ibu. Jadi monggo istilahnya nanti kita belajar bersama-sama, terutama untuk anak didik kita, untuk murid kita. Begitu juga Bapak Ibu, saya di sini yang didoakan di SD ini juga banyak belajar bagaimana istilahnya menjadi seorang manajer. Mungkin juga belum sepertinya saya bisa menjadi seorang manajer yang baik, tapi saya juga berusaha. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum.